Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah dan melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu tentang perjalanan spiritual menuju kesadaran rohani yang kita lakukan kemarin, salah satunya dengan suluk. Yang ingin saya tanyakan setelah pembahasan kemarin, kita lanjutkan dengan pengalaman Mbah Munajat, bagaimana sih setelah suluk itu, apa sih yang dirasakannya gitu. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bunyai. Alhamdulillah kita masih bisa berkolaborasi, tentunya masih melanjutkan bahasan tentang perjalanan spiritual. Jadi kami dari Majelis Zikir Torekot Naksabandiyah Kholidiyah, sebuah torekot arwahi. Jadi tentunya kami banyak melakukan eksplorasi atas sisi ruhaniah kita. Dan yang pasti kita dalam berdakwah tetap udkhulu fisilmi kafah, dalam rangka menjaga keseimbangan atau melengkapi peribadatan kita, tidak hanya lahiriah, tidak hanya jasmaniah, tetapi batiniah kita, ruhaniah kita juga harus beribadah. Sehingga tujuan akhir kita adalah menjadi yang kafah. Tarekat kami adalah sebuah tarekat yang bermetodologi dan tentunya sudah ada standar-standar metodologinya, yaitu setelah diawali dengan baiat sebagai sebuah aktivasi rohani, kemudian kita aktif melakukan zikrullah, dan setelah kita lulus atau kita sudah memenuhi standar, kita diperkenankan untuk menjalankan suluk. Kebetulan suluk yang pertama itu saya 10 hari itu ya Bunya ya, sama Bunya juga 10 hari di dalam kelambu, ukurannya 1 kali 1 meter ya Bunya ya. Jadi bisa dibayangkan lah itu. Jadi secara fisik juga luar biasa. Namun yang saya rasakan itu Bunya, justru fisik saya menjadi sehat itu. Yang pertama apa ya, yang menjadi saya agak heran juga, keringatnya itu tidak bau itu, padahal 10 hari itu tidak mandi. Bayangkan dalam kelambu tertutup itu, daki di rambut juga sampai tebal, mungkin hampir setengah senti, mungkin ada setengah senti itu daki saya itu. Jadi dan makanannya kan makanan yang tidak ada minyaknya ya, tidak ada minyaknya, tidak ada daging, jadi benar-benar seperti kita seorang, apa istilahnya tuh? Vegetarian. Jadi benar-benar kita itu didisiplinkan lah. Jadi secara jasad juga menjadi sehat itu. Karena kita benar-benar asupan makanan kita itu sangat terjaga, dan makan hanya 2 kali tanpa ada cemilan itu. Jadi luar biasa. Kemudian kita bagaimana kondisi kita. Jadi yang pertama paling berpengaruh dalam suluk itu adalah emosional saya itu punya tahu ya. Jadi saya suka apa ya, rasa emosionalnya agak tinggi itu. Kalau nggak nyaman itu suka gampang marah itu. Itu yang paling pertama hilang itu punya. Jadi malah saya kadang-kadang marah itu dibuat-buat itu, terutama sama anak gitu kan. Kalau mendidik anak nggak bener kan, gimana kalau kita nggak marah itu? Maksudnya menunjukkan rasa marahnya itu. Tapi setelah ini benar-benar marahnya hilang. Terus kemudian rasa dendam juga hilang. Rasa sakit hati juga hilang. Terus kemudian orientasi hidupnya itu yang jelas berubah itu punya. Jadi yang namanya keinginan-keinginan yang sifatnya materi itu sudah benar-benar nyaris hilang itu punya.
Dulu saya kalau ke mall itu selalu pingin, wah baju terkini, wah sepatu terkini, apalagi kalau ada diskon, wah itu udah langsung ini apa, langsung kumat itu. Langsung kumat sifat konsumerismenya gitu. Jadi alhamdulillah dengan ikut ini menjadi terkendali. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah bagaimana ingatan kita itu terkendali gitu. Jadi karena di tarekat ini kan kita harus mendawamkan zikir. Jadi zikirnya tuh nggak boleh terputus itu. Itu yang luar biasa itu, termasuk akal kita atau pikiran kita yang sukanya berpikir yang aneh-aneh atau minimal akal itu kan dinamis sekali. Setiap saat berubah dari A pindah ke B, pindah ke Z, pindah ke C dan sebagainya itu. Bahkan dalam sholat pun kita kan dulu selalu begitu. Makanya orang sholat nyaris tidak bisa khusyuk kalau ruhaniyahnya tidak diaktifasi. Di situ yang bermain soalnya akal sama perasaan itu. Saya kira itu dulu punya ini pengantar dari saya, pengalaman pasca suluk gitu. Iya. Jadi pasca suluk itu memang betul-betul perjalanan spiritual yang membawa kesadaran rohani luar biasa. Nah, ini terbukti dari tadi Bang Munajat sudah kehilangan banyak ya, termasuk rasa marahnya, dendamnya hilang, nafsu-nafsu keduniawiannya seperti tadi konsumtif, kalau melihat diskon gitu ya, kumat gitu. Ini sudah tidak lagi, dan saya juga sangat merasakan itu. Malah saya serasa ini ya, saya memandang ketajaman rohani lebih kita belajar itu seperti diperjalankan betul gitu. Jadi sampai kita bingung sebenarnya ini tujuan hidup kita ya, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Itu secara tidak sadar apapun itu kita selalu mengingat bahwa ini tidak dalam visi misi ketuhanan, artinya kayak gitu ya. Maksudnya segala sesuatu itu dikaitkan dengan ini diridhoi nggak kira-kira ya gitu, maksudnya dalam bimbingannya gitu. Tidak dengan akal dan panca indera, tidak dengan nafsu gitu. Sekiranya ini, dan itu bukan saya merasa bukan saya yang melakukan itu, tapi seperti diperjalankan, seperti direm gitu, seperti direm, ini baik tidak baik ini. Jadi saya ngukluk aja lah, saya jalan aja gitu, menjalani kehidupan di dunia ya jalan saja, karena emang kita diberikan akal dan panca indera gitu. Tapi untuk rasa merasa sudah tidak terasa gitu. Pokoknya saya jalan aja. Kadang-kadang malah saya tidur seperti tidak tidur gitu rasanya ya. Fisiknya mungkin saya lelah sekali rasanya. Jadi saya mencoba untuk itu, tapi mencoba untuk istirahat gitu ya, tidur secara zahirnya gitu. Tapi katanya jarang ini ya, punya ya, jarang mimpi ya. Iya, udah nggak mimpi sama sekali malahan. Tersadar rohaninya itu seperti sadar aja gitu. Seperti sadar, oh aku belum pikir, oh aku belum ini, rasanya gitu, masih kayak gitu, pikirannya sudah masuknya ke sana, rasa bukan pikiran ya, rasanya kesadarannya sudah kesadaran ruh rasanya gitu. Dan refleks kita itu luar biasa, kalau ada apa-apa selalu mau apa aja bisa la ilaha illallah, subhanallah, Allah. Itu memang kesadaran ruhani, ruh kita ternyata. Iya betul itu Bunyai. Jadi kalau kesadaran rohani kan dia ada di dimensi tinggi itu ya. Makanya kalau dia sudah hidup, kesadaran bawah sadarnya tuh hilang. Makanya yang mimpi-mimpi itu kan, mimpi kan sesungguhnya dia retrieval, memunculkan kembali ingatan-ingatan yang ada di dalam alam bawah sadar kita, itu muncul, itu menjadi mimpi itu. Jadi ketika ruhaniyahnya sudah hidup, maka mimpinya sudah nyaris tidak pernah gitu. Iya, itu betul. Tapi saya agak kebingungan malah, bingung dengan diri sendiri di akhir-akhir ini. Justru saya bilang, kalau saya habis suluk ya seperti tidak mengenal diri sendiri gitu rasa-rasanya ya. Jadi saya
mengikuti saja gitu, mengikuti arahnya gitu, mengikuti kehendaknya, mengikuti arahnya, dan memang rohani yang lebih mendominasi dalam kehidupan ini gitu. Sepertinya begitu ya, susah agak susah untuk disampaikan, tapi mudah-mudahan bisa tersampaikan gitu. Ini hanya pengalaman spiritual setelah menjalankan suluk. Ya itu tuh Mbak Munajat. Mungkin sebagai tambahan bahwa dalam hal konsumtif itu memang menjadi nyaris hilang itu ya. Dan kebetulan di saat yang sama Torekot kita ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di mana-mana ya punya ya. Kita beli tanah di mana-mana, membangun suro di mana-mana. Jadi itu sebuah istilahnya ya kebanggaan lah, atau sebuah dedikasi bagi kita untuk semakin banyak kita melakukan aktivitas yang sesuai dengan visi misi, maka menjadi semakin berpeluang ruhaniah kita menjadi lebih tertata. Jadi ini mungkin konsep pahala yang berbeda dengan yang dulu di syariat itu nih. Kalau yang di syariat itu kan kita asumsinya kalau pahala nanti kita akan menikmatinya di akhirat itu ya, menjadi dikonversi menjadi surga dan sebagainya. Nah, konsep pahala di sini adalah energi ruhani. Jadi ketika kita banyak berzikir, kemudian sering bersuluk, kemudian ubudiyahnya banyak, sedekahnya banyak, kemudian kita bertakzim dengan guru, maka itu yang dinamakan pahala, atau istilahnya dari ini loading nur itulah. Jadi nurnya itu menjadi bertambah kuat. Itulah yang menyebabkan kita bisa naik dimensi kesadaran kita. Nah, tadi yang kami maksud itu ketika kita naik dimensi kesadaran kita, kesadaran rohania kita, maka mewujud di alam realitas ini dalam bentuk misalnya itu yang hilangnya rasa marah, hilangnya rasa iri dan dengki. Oh ya, iri dan dengki itu saya pertama itu punya. Jadi iri dan dengki karena sudah tidak konsen lagi, apalagi dengan orang lain, dengan diri sendiri sudah lupa gitu. Jadi iri dan dengki itu sudah nggak ada. Paling pertama, kemudian marah, kemudian dendam, dan yang terakhir kayaknya istilahnya terkait harga diri. Jadi luar biasa yang namanya guru mursyid itu paham sekali dengan ruhaniah kita, dengan emosional kita. Jadi pernah saya ditugasi oleh guru mursyid, dan itu menurut saya tugas yang amat berat, dan saya melaksanakan istilahnya dengan gilang gemilang punyai. Istilahnya begitu selesai saya laporkan. Dengan cuek sekali Tuan Guru menyampaikan, itu tidak terlalu penting kalau itu kurang lebih seperti itulah, seperti disepelekan sekali itu. Jadi benar-benar cara mendidik ruhaniah kita tuh luar biasa, presisi sekali. Jadi kalau kita merasa sedikit aja langsung dihajar habis-habisan. Makanya di sini sebenarnya harus presisi tinggi. Kalau keliru-keliru memanage atau kita tidak serius, ya bisa terlempar juga setiap saat itu. Iya. Dan sangat tidak mudah, yang saya rasakan juga ini tetap masih merasa karena memang masih di dunia ya. Jadi memang sangat tidak mudah, harus betul-betul memang berniat dan kesadaran yang penuh bahwa memang belajar di ilmu ini adalah betul-betul ingin mencapai ridho Allah yang sesungguhnya. Tanpa itu, tanpa kesadaran itu dulu, itu tidak akan mungkin bisa gitu. Jadi betul-betul yang tersaring, yang dikehendaki, dan kiasnya bagai rambut di belah 7 ya memang betul begitu, demikian adanya ya.
Jadi istilahnya gelombang kemutlakan itu ada di ordinat 0,000 itu punya. Dan ternyata pelajaran dari ilmu ini justru gelombang setan itu ada di 0, sekian sampai plus sekian. Jadi yang namanya kenikmatan, jalan-jalan, wajah yang ganteng, rezeki yang banyak, karir yang moncer, popularitas, itu ya isinya alam setan semua itu punya. Jadi merasa bahagia, pokoknya merasa itu. Jadi di ilmu ini tuh kita harus biasa-biasa saja. Kita di plus ya biasa-biasa saja, di minus ya biasa saja. Karena pada endingnya itu ya semua itu hanya kehendaknya, kita mah diperjalankan. Nah itu baru kalau sampai pada titik itu, ya itulah kita bisa melewati Shiratal Mustaqim itu punya. Iya, artinya benar-benar nol itu ya diperjalankannya, ya, tidak ada rasa merasa. Jadi senang, sedih, tidak ada bedanya, ya kan? Iya. Iya kan, tidak ada bedanya. Jadi dicela dan dipuji, tidak ada bedanya, nothing. Harus tidak beda itu, ya, not belonging. Ya, not belonging artinya itu. Tidak ada harapan apapun, tidak merasa memiliki. Iya. Jadi ya ini dalam proses, kita masih dalam proses belajar dan memang tidak mudah tanpa bimbingan dan tanpa ridhonya. Jadi memang harus selalu dapat bimbingan. Dan ternyata guru itu tahu persis, guruan itu tahu persis bagaimana kita tidak, akal kita itu tidak melesat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan lain-lain. Kita selalu dalam treatmentnya, artinya treatmentnya itu luar biasa. Jadi kita selalu dibimbing, diaktifkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang memang untuk menjemput nur itu tadi, untuk meningkatkan dimensi rohani tadi. Jadi setiap hari kami itu diberikan tugas-tugas yang bagaimana kita itu tidak terlena dengan dunia. Duniamu itu fata morgana, kamu hidup di, artinya gitu loh, yang saya tangkap ya. Duniamu itu menipumu, fata morgana, jangan terlena dengan itu. Carilah yang sesungguhnya, bahwa kamu akan kembali, dirimu yang sejati itu yang benar gitu. Jadi memang kita tetap di dunia, tetapi kesadaran rohani itu, kesadaran akhirat. Iya, kesadaran akhirat, kesadaran yang mutlak gitu ya. Jadi itu pun bukan kehendak kita, itu pun betul-betul dibimbing, betul-betul dibimbing. Saya merasa seperti ditarik, dituntun lah gitu ya, dituntun untuk itu gitu. Jadi ya beda soalnya ilmu yang kita selama ini saya jalankan di syariat dengan yang tarikat ini gitu. Mungkin saya ada pengalaman yang bagus juga ini, sehingga saya agak paham dengan ilmu laduni. Jadi kebetulan saya merasa dikasih dikasih anugerah yang luar biasa dalam hal itu punya. Jadi termasuk saya kan punya channel juga Mbah Munajat itu. Ya saya aslinya tidak punya pemahaman itu sama sekali, dan saya tidak punya keberanian untuk tampil seperti itu. Tanpa perintah guru mursyid ya nggak akan saya lakukan. Apalagi konten di depan umum yang itu terkait dengan hal-hal yang sangat bernilai tinggi itu. Tetapi itu diperjalankan, dan itu materinya itu tidak kita siapkan, datang dengan sendirinya. Jadi saya sama sekali nggak punya silabus itu. Sampai sekarang saya udah punya 200 lebih punya 200 konten YouTube dalam waktu 3 bulan. Itu juga bukan suatu hal yang mudah itu. Bahkan kalau saya siapkan dengan silabus yang rapi, kemudian saya siapkan bahan-bahan dengan berbagai literasi, mungkin malah menjadi belum tentu dapat segitu gitu. Dan jadi, tidak akan keluar ya Mamun ya. Iya, jadi benar-benar seperti kita ngomong seperti ini ya atas bimbingannya gitu. Tiba-tiba wah datang ide, tiba-tiba nah
itu sebenarnya seperti itu. Semakin kita berpasrah, semakin kita beradaptasi dalam frekuensi dan gelombangnya, maka itu akan semakin presisi gitu. Gimana punya sering mengalami gitu? Sangat. Ini hampir setiap saya mau bicara seperti ini, sebenarnya memang kalau saya konsep, saya itu sering mengkonsep. Ternyata apa yang saya konsep nggak akan keluar, nggak bisa keluar. Memang ini bimbingan rohani betul-betul yang kodim. Ya, ini mungkin nanti bisa dijelaskan Bang Munajat apa sih yang kodim seperti apa gitu ya. Tapi ini adalah saya menceritakan pengalaman saya pada setiap konten yang kami lakukan ini. Saya selalu menggunakan konsep, tetapi tidak akan keluar. Dia nggak akan keluar. Jadi memang natural betul-betul dalam bimbingannya. Apakah ini yang disebut kodim? Iya. Begitu kita minta bimbingan, ya memang keluarnya seperti itu. Dan ini saya kira ada strategi guru dalam membimbing kita, bagaimana kita diwajibkan untuk melakukan konten ini adalah bagian dari tugas kita gitu. Jadi yang saya tangkap setelah kita menceritakan ini adalah sebenarnya belajar untuk diri saya sendiri. Karena memang betul sejatinya kita adalah melawan diri kita sendiri. Ini pelajaran yang konten seperti ini setiap hari pun kalau mau dibilang beban, kalau secara akal memang saya belum mampu apapun, jadi memang beban gitu. Tapi ketika kita ikhlas, kita tulus, kita nol bahwa saya hanya menjalankan perintah, maka saya lakukan ini. Setelah beberapa kali melakukannya, ternyata inilah metodologi belajar. Ketika saya menyampaikan adalah menyampaikan untuk diri saya sendiri. Jadi saya ingat itu gitu. Kalau aslinya punya itu jauh lebih pintar dari saya. Akal, makanya Aslinya saya ngaji aja kan, istilahnya ya hanya ngaji sebatas syariat itu aja lah. Misalnya Quran ya hanya sebatas membaca, apalagi mengartikan sama sekali nggak punya kemampuan. Nahwu sorof itu sama sekali nggak paham saya. Ya waktu dulu aja masih SD karena sekolahnya di lingkungan apa ya yang agamis itu, tetapi amat tidak memadai gitu. Dan saya tidak tahu juga punya, tiba-tiba saya dipahamkan dengan Quran Qadim. Dan tidak hanya itu, saya disuruh menafsirkan dan saya sampaikan live. Pernah juga saya live itu, beberapa kali bahkan live itu. Dan saya ngonten itu yang membawakan ayat-ayat itu sudah 25 video itu punya itu. Padahal baru mungkin 1 bulan itu saya dapat 25 konten tentang tafsir Quran Qadim. Jadi mungkin sedikit ini ya. Ini bukan hal yang sesuatu yang luar biasa itu. Kalau bagi orang awam atau tanpa bimbingan guru ini memang luar biasa. Jadi Allah itu kan maha berkalam. Kalamnya namanya kalamullah. Tapi kan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi seluruh tentang Allah itu ya laisa kamitslihi syai'un, termasuk kalamnya. Tidak bisa didengar, tidak bisa dipahami itu. Makanya agar bisa dipahami oleh manusia, maka diturunkan ke alam qadim, ke lauh mahfud. Di situ Quran itu dalam bentuk cahaya, dalam bentuk partikel gelombang. Dan sesuai Al-Waqiah 7879, hanya hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya yang bisa membacakannya gitu. Jadi berkat bimbingan guru mursyid, ya alhamdulillah. Dan memang keluarnya berbeda sekali penafsiran Qadim dengan yang ada di literasi. Makanya saya sekaligus untuk ini sebenarnya punya, untuk mengkontrol apa yang saya omongkan benar apa enggak sih gitu. Jadi saya selalu sampaikan apa yang tafsir-tafsir yang ada di literasi-literasi itu. Yang tafsir web kan ada itu banyak dari segala macam institusi atau ahli-ahli mufassir itu. Dan ternyata silakan boleh dibandingkan, luar biasa kedalaman tafsir atas Qadimnya, jadi nurnya. Jadi Al-Quran yang masih ada cahayanya, masih berupa nur itu. Kan begitu mewujud ke alam dunia kan menjadi huruf itu ya, menjadi huruf, menjadi bunyi gitu. Bisa terbaca. Sudah terbaca itu. Dan
pastinya kan nurnya tidak ikut. Kan itu prosesnya dicetak itu kan. Kalau mau ngambil langsung dari codingnya, ya masih berupa nur di sana. Dan artinya prosesnya ya tiba-tiba saja dipahamkan. Begitu melihat, oh dipahamkan ya. Kalau yang dulu dikenal mungkin namanya ilmu laduni itu Bunyai. Dulu kan seolah-olah ilmu laduni kan ilmunya wali gitu kan ya. Saya juga benar-benar nggak apa ya. Ya tidak menyangka gitu. Kok saya dikasih pemahaman seperti itu. Dan yang pasti ini tentu atas izinnya, ini atas bimbingannya guru mursyid itu. Makanya menjadi penting nih mencari guru mursyid yang waris. Mungkin saya sampaikan ini juga kisi-kisinya. Jadi untuk tahu guru itu waris apa enggak, ada 2 kriteria utamanya. Yang pertama, dia bisa menyambungkan ruhani kita ke tali wasilah itu. Ini memang tipis sekali ya, tetapi ini dalam jangka yang cukup lama nanti akan kita paham apakah gelombang ruhani kita itu bersambung atau enggak. Kemudian yang kedua, bisa membacakan Quran kodimnya. Hanya kan kita seru, nggak berani juga ya, nggak berani menanyakan, wah guru bisa baca apa enggak Quran kodim. Tapi dalam perjalanannya pasti dia akan menyampaikan. Kalau selama ini nggak pernah menyampaikan, berarti ya nggak bisa gitu. Dan yang lebih menyenangkan lagi, itu ditularkan kepada murid-muridnya. Jadi kita juga bisa membaca Quran kodim gitu. Demikian Bunyai. Saya kira memang itu pengalaman yang luar biasa dalam melaku thariqah ini. Jadi memang diperjalankan dan dibimbing yang sangat halus dalam membimbing kami, karena memang jadinya kami pelaku syariat yang selama ini memang belajarnya dengan syariat taunya tentang itu, dan saya merasa itu sudah sangat bagus gitu. Dan di sini ini kita membuktikan apa yang kemarin kita pelajari di syariat, literasi-literasi yang kita baca, kita laku di sini, melakukannya, mengamalkannya gitu. Praktek. Iya. Nah ini tambahin, kalau di syariat itu pemahaman itu, jadi kita baca, kita paham seolah-olah wah itu kita sudah selamat itu. Kita dituntun, kita menjalankan, yang penting bergerak badannya, wah itu sudah selesai itu. Itu yang bedanya Bunyai. Tetapi ruhaniahnya tidak tersambung, pasti tidak tersambung kan, kita sudah melaksanakan ya Bunyai. Kita merasakan, maksudnya merasakan bedanya. Jadi kita tidak akan membanding-bandingkan, semua adalah diperjalankan. Tetapi bagi saya, dan memang kita kepengen lebih kafah, jadi oh ya benar, melengkapi Bunyai. Benar, ini tuh melengkapi. Kalau syariat kan lebih ke fisiknya, nah ini ke ruhaniahnya. Ya betul itu, seperti itu. Iya, jadi memang betul-betul harus rohani kita, jadi zahir dan batin kita itu tetap sejalan sehingga menjadi kafah, menjadi betul-betul dalam bimbingan Tuhan. Jadi tidak lagi kita menyalahkan satu agama, penganut agama lain, penganut mazhab lain, kita nothing. Jadi sudah tidak ada bedanya, semua adalah milik Allah, dan Allah itu Tuhan yang sama, Rasulnya pun Rasul yang sama. Kodim, memang kalau kodim itu sudah sama semua, tidak ada bedanya, jadi sama semua, tidak ada baik buruk. Kita ikuti aja perintah Allah, tetapi terbimbing dengan guru rohani yang dapat membimbing kita supaya kita tidak turun dalam dimensi yang di bawah alam sadar tadi, gitu ya. Saya kira memang sangat indah, dan semoga kita bisa istiqomah, bisa mencapai ilahi anta maksudi waridho kamatubi yang kami tuju. Saya kira itu ya Mbah Mun yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, dan mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi waridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.